Baik Sobat Visip, beralih ke berita selanjutnya, berbagai sarana transportasi saat ini mulai mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kehidupan yang serba praktis dan cepat. Beca di Purwokerto merupakan salah satu transportasi yang saat ini mulai terganti keberadaannya. Beca yang sudah menjadi sarana transportasi sejak dulu mulai kehilangan eksistensinya bersamaan dengan persaingan transportasi kendaraan lainnya. Lalu, bagaimana kondisi nyata pengayuh beca di Purwokerto saat ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Halo Sobat Visip, sekarang saya sedang berada di Pasar Wage, Purwokerto. Dan di belakang saya terlihat jelas terdapat beberapa beca yang sedang berkumpul. Membahas mengenai beca, kendaraan konvensional satu ini semakin lama mulai tergeser eksistensinya karena adanya tuntutan revolusi dan digitalisasi. Padahal sekitar 30 tahun yang lalu, pengayuh beca menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh beberapa kalangan. Namun memasuki tahun 2010 hingga saat ini, seiring dengan berkurangnya pengguna jasanya, profesi ini kian lama semakin tergantikan keberadaannya. Pasar Wage yang berada di Jalan Vihara Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan tempat yang dapat menampung hingga 1.700 pedagang dengan berbagai transportasi yang berlalu lalang di sekitar tempat ini. Salah satu transportasinya ialah beca. Alat transportasi ini dapat terlihat dari pintu masuk hingga setiap sudut Pasar Wage. Tahun 1960 sampai 1980 menjadi tahun kejayaan bagi beca. Namun beca sendiri tidak berasal dari Indonesia. Terdapat berbagai versi sejarah awal beca. Di antara menyebutkan bahwa beca berasal dari bahasa Cina, becia, yang memiliki arti kereta kuda. Kehadiran beca di tanah air berawal dari seorang berdarah Jepang yang tinggal di Makassar sekitar tahun 1930. Sosok tersebut adalah Tayoshi Seiko, seorang penjual sepeda yang memodifikasi sepedanya menjadi roda 3. Pada masa itu, penggunaan beca bukan hanya untuk kebutuhan transportasi manusia, namun juga sebagai pengganti ambulans. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya mobilitas, mulai marak transportasi yang lebih memudahkan para penumpangnya. Salah satunya adalah kehadiran ojek online. Setiap tahunnya, pengguna ojek online dapat meningkat hingga 46%. Peningkatan jumlah ojek online selaras dengan menurunnya pendapatan kendaraan konvensional seperti beca. Nggak mesti ya Pak. kadang-kadang ya 10.000, 5.000, kadang-kadang ya kosong gitu. Kosong, bisa sampai nggak ada sama sekali Pak. Ya bisa. Tak mesti Oh enggak, tentu ya? tanda tentu. Paling tinggi memang tanda sini dia. Sini kita nyari kacamata. Satu. Biasanya itu ya 30, 25, ya tinggi 50. Transportasi seperti Trans Banyumas atau Koprades juga cenderung dijadikan pilihan utama. Hal tersebut dikarenakan tarif beca yang tergolong tinggi dengan fasilitas yang dianggap tidak sesuai dengan harganya, menjadikan beca tertinggal oleh jasa transportasi lain. Ya pernah dulu, tapi sekarang enggak. Naiknya Koprades. Berarti sekarang enggak naik beca ya Pak? Iya, soalnya mahal, 15.000 kan hemat lah. Kalau Jualan kayak gitu. berapa? Ya mungkin karena banyak transportasi ya, kayak sekarang ada Grab, Gokar, terus juga dari pemerintah kan juga menyediakan fasilitas kayak Trans dan lain-lain. Menurut pendapat saya, itu makin sepi. Kadang-kadang kasihan saya melihatnya. Kan sekarang banyak Gojek yang langsung masuk gang. Kalau becak kan kadang-kadang di jalan gitu. Iya. Larangan memakai beca motor di Purwokerto sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelarangan penggunaan kendaraan motor yang dirakit untuk beroperasi di jalan raya menjadi alasan tetap pengayuh beca menggunakan sepeda di umurnya yang rata-rata tidak terbilang muda lagi. Aturannya di sini kan nggak boleh becak listrik. Iya, kalau boleh sih. Di samping kendala larangan tersebut, faktor internal seperti umur menjadi penghalang bagi pengayuh beca untuk beralih profesi. Tarik apa nang dasarnya pegawai apa orang kode masuk sore pagi tenaga tua. Oh iya. Kalau tidak sebanyak dulu, masih terlihat sejumlah kepala keluarga yang pendapatannya bergantung pada pekerjaan sebagai pengayuh beca.
Terlihat dari banyaknya beca yang tetap menunggu penumpangnya di beberapa tempat di Purwokerto, walau terkadang dengan hasil yang tidak pasti. Di tengah naik turunnya perekonomian di kota ini, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengambil alternatif kendaraan yang lebih praktis. Sedikitnya minat penumpang pada masa kini menjadi tantangan tersendiri bagi pengayuh becak di kota Satria ini. Hendri, Miriam, Nindi, dan Mida melaporkan untuk Visip on This Week. Dampak perkembangan zaman saat ini memang terasa sekali bagi para pengayuh beca yang sebagian besar dari mereka menjadikan profesi ini sebagai mata pencaharian sehari-hari. Bagi Sobat Visip yang ingin bernostalgia naik beca seperti saat dahulu, yuk naik beca untuk mendukung mata pencaharian para pengayuh beca.